Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Dialah Bapa sejati kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang setia memelihara kita. Dia Bapa yang sangat teramat baik bagi saya dan saudara. Mari kita mengucap syukur dengan mengatakan di hadapannya, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Kami mengucap syukur, kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kami punya Allah yang mau menjadi Bapa seperti Engkau. Kami sembah Engkau, Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau dengan setia memelihara hidup kami. Engkau setia senantiasa untuk memberikan penyertaan demi penyertaan kepada kami. Sekalipun kami sering jauh dari Engkau, bahkan kami sering mungkin melukai hati-Mu, tapi Engkau Bapa yang baik. Engkau yang tidak pernah memandang muka. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, apapun keberadaan kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarkan Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan. Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman pagi ini. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami rindu sebagai anak-anak-Mu kami boleh mempermuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Dan orang lain boleh melihat kami, dan mereka boleh melihat Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Percaya dengan segenap hati. Itu artinya kita betul-betul percaya, bahkan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kepercayaan atau iman kita, justru iman kita semakin nyata ketika kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, tahukah kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, itu berarti saya dan saudara sedang mempermuliakan Tuhan? Dengan kata lain, ketika saya dan saudara ingin memuliakan Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Saya seringkali pakai bahasa yang praktis, yang sederhana. Beriman tanpa bertanya. Percaya tanpa banyak pertanyaan. Percaya sajalah. Percaya. Karena saudara, kadang iman percaya ini gak bisa dijelaskan. Mau engkau memperjalankan kayak apa? Kalau percaya, percayalah sepenuhnya. Kalaupun ada banyak hal yang mungkin hari-hari ini engkau tidak mengerti, engkau belum mengerti. Saudara, iman adalah bentuk dasar dari penyembahan. Iman itu bentuk dasar dari penyembahan. Sehingga semakin engkau beriman, semakin engkau percaya, maka yang harusnya semakin terjadi, engkau semakin hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam Roma pasal yang keempat, ayat 20, yang mengutip tentang iman Abraham. Abraham sebagai bapa orang beriman, disebutkan di sana, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Saudara, jadi ada relasinya yang jelas antara saya dan saudara. Ketika saya dan saudara percaya kepada Allah dan pada waktu yang bersamaan, maka kita juga sedang mempermuliakan Tuhan Allah. Saudara, setiap orang Kristen akan berkata bahwa ia percaya kepada Allah. Ya, kalau ditanya apakah kamu percaya kepada Allah? Pasti kita semua yang hadir dalam doa pagi juga sama ya. Aku percaya kepada Allah. Kau percaya kepada firman-Nya? Ya, saya percaya kepada firman-Nya. Tetapi saudara-saudara, begitu sedikit orang Kristen yang menjalani kehidupan mereka dengan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, bisa paham ya? Ditanya percaya firman percaya, tapi persoalannya ada banyak orang Kristen dalam menjalani kehidupannya ini tidak beriman sepenuhnya. Tidak selalu yakin akan sifat Allah sebagai pribadi yang selalu bisa dipercaya. Saudara, verbal mungkin, formalitas mungkin, tapi praktek hidup seringkali kita tidak memperlihatkan kita percaya sepenuhnya. 1 Yohanes 5 ayat 10 mengatakan, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Saudara, karena ketika engkau tidak percaya kepada Allah, engkau sedang berkata berarti Allah tidak layak dipercaya. Sama seperti kemarin. Ketika engkau berbicara, memuji tapi tidak sepenuh hatimu, apa yang akan terjadi? Engkau tidak mengaku dosa, padahal Allah pengampun. Saudara, ketika engkau menyatakan keraguan, di situ engkau sedang tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi ketika engkau ketika engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah,
Di situ justru engkau sedang mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau tidak percaya, engkau sedang menjadikan Tuhan Allah itu sebagai pendusta. Saudara, saya sangat tersentak ketika saya mempersiapkan materi ini. Tuhan, saya nggak berpikir begitu selama ini. Saya pikir simple ya, ragu-ragu sedikit nggak apa-apa ya. Saya pikir. Tetapi ketika dalam renungan ini, saudara, saya menemukan ayat ini. Oh, betapa ketika saya tidak percaya, ternyata saya membuat Allah, oleh karena sikap saya, perilaku saya, itu menjadi pendusta. Saudara, dengan kata lain, ketika Anda meragukan Allah, Anda membuat Allah tampak tidak setia. Karena Allah setia. Allah bisa dipercaya. Nah, saudara, satu contoh lagi. Yang bagaimana ini aplikasinya dalam hidup kita. Saudara, kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat 13. Kata-kata ini sangat indah ya. Saya akan bacakan untuk kita. Kita juga boleh membuka ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Indah ya? Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian atau pencobaan melampaui kekuatan kita. Gak pernah. Dan bahkan ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami pencobaan, itu Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Pertanyaan saya, ketika engkau menghadapi pencobaan, apakah engkau sepenuhnya yakin akan firman Tuhan ini? Ketika engkau sedang dalam menghadapi persoalan hidup, tantangan, ujian, apakah engkau memegang ayat ini dengan sungguh-sungguh? Saudara, saya beberapa belakangan ini menghadapi pencobaan kecil. Pencobaan kecil dan saya bersyukur. Saya sebenarnya tidak sengaja. Kok ayat ini berbicara itu ya? Saudara, karena saya mau mengucapkan beberapa materi ini khusus setelah saya khotbah tentang penyembahan. Saudara, ketika saya menghadapi pencobaan itu, saya mencoba memikirkan dengan cara pikir saya. Saya cari jalan keluar sendiri aja lah. Kayaknya mungkin kali ini Tuhan izinkan saya untuk cari jalan keluar sendiri. Saya sudah petakan ini. Saya akan tempuh ini. Kayaknya Tuhan sudah beberapa waktu belum ada jalan keluar. Saya berpikir dengan cara sendiri. Sudah di tengah saya bergumul itu, saya mempersiapkan ayat ini. Saya jujur saudara, saya malu di hadapan Tuhan. Sekalipun itu masih ada, maksudnya itu saya gumam di sendiri ya. Saya nggak ceritakan kepada siapapun. Orang-orang di sekeliling saya juga nggak ngerti saya sedang menghadapi tantangan itu. Tapi saya malu di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya malu. Karena banyak perkara besar Tuhan mampukan saya menjalani. Tapi saya hanya menghadapi masalah kecil. Hari-hari ini. Saya sebenarnya melupakan penyertaan Tuhan yang besar itu. Saya malu sama Tuhan. Untuk Tuhan sangat baik. Dia mengasihi saya. Dia ingatkan melalui ayat ini, Sumandi lihat ini. Saudara, bagaimana dengan saudara? Saudara mungkin seperti saya. Yang pernah melalui begitu tantangan yang besar, Tuhan mampukan dengan caranya.
Tapi ketika menghadapi masalah kecil, engkau berpikir dengan caramu. Biarlah firman Tuhan ini yang telah menegur saya juga menegur Anda. Saudara, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan menyediakan jalan keluar itu ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu engkau alami. Tuhan membuka jalan keluarnya. Saudara, yang saya sungguh tersentak adalah, saudara bayangkan ketika saya dan saudara meragukan tentang ayat ini. Bila kita berkata bahwa kita tidak dapat menanggung pencobaan-pencobaan kita. Apalagi kita sampai mengeluh, aduh Tuhan, pencobaan ini begitu besar. Apalagi sampai kita bercerita sama orang lain, itu tantangan itu begitu besar. Godaan itu begitu besar. Sudah tahu, engkau sedang menyebut Allah itu sebagai penipu. Sudah, saya malu ketika merenungkan ayat ini dan melihat keadaan saya belakangan ini. Tuhan, terima kasih untuk saya masih dalam diri sendiri, belum ngomong ke orang lain. Sudah, karena saya tidak ingin, karena ketidakpercayaan saya, Tuhan jadi penipu. Seolah-olah jadi penipu. Kenapa? Sikap saya. Saudara, ketika kita percaya sepenuh hati, kita sedang menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika engkau meragukan Allah, engkau sedang merendahkan Dia, menjadikan Dia pembohong, penipu, dan lain sebagainya. Karena alasan tertentu, mungkin kita memikirkan keraguan-raguan, khawatir sebagai dosa kecil. Gak apa-apalah Tuhan, kan saya masih manusia. Betul ya? Jemaat sering ngomong kepada saya seperti itu. Gak apa-apa kan Pak Pendeta, kita kan sebagai manusia. Kadang-kadang jemaat sering ngomong itu sama pendeta. Kami sebagai pendeta pun sering juga ngomong sama Tuhan. Tuhan, gak apa-apa kan ya Tuhan, saya kan juga sebagai manusia. Tapi saudara, ketika saya merenungkan ini, meragukan Tuhan itu bukan dosa kecil. Meragukan Tuhan itu bukan hal yang sepele. Sebagai orang percaya tapi engkau kehilangan kepercayaanmu itu, sudah sama seperti garam yang harusnya asin kehilangan asinnya. Orang percaya harusnya percaya, kehilangan kepercayaannya. Orang apa namanya itu? Orang beriman kehilangan imannya. Jadi orang apa? Orang beraja. Iya toh? Orang percaya kehilangan kepercayaannya. Orang apa? Orang beriman kehilangan imannya. Saudara, Allah tidak dapat sungguh-sungguh dikenal oleh banyak orang. Bahkan ketika engkau meragukan, sekali lagi, makanya bukan perkara kecil. Karena dengan keraguanmu, seolah-olah engkau sedang ngomong kepada yang lain, Allah tidak bisa sungguh-sungguh dipercaya. Nggak benar itu. Seolah-olah begitu. Karena sudah percaya, seharusnya sudah pegang. Buat tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Saudara, mari kita periksa iman percaya kita. Apakah ada keraguan dalam hatimu? Tuhan rindu engkau percaya sepenuh hati kepadanya. Saudara, kita sedang menyembah Allah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita sedang menyembah Dia, memuliakan Dia ketika kita percaya kepadanya sepenuhnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami percaya, hatiku percaya, men. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sepenuh hati katakan di hadapan Tuhan, dengan sepenuh hati, dari menjadi pengakuan kita di hadapannya. Hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena firman-Mu hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena ketika kami melihat berbagai dimensi dari penyembahan, kami menyadari betapa melalui perilaku kami sebenarnya kami sedang tidak menyembah Engkau. Tuhan, ampuni hamba-Mu sendiri sebagai hamba Tuhan. Kadang hamba-Mu juga mengalami hal-hal yang seperti tantangan ini. Ada masa-masa sulit kami ketika kami ada sedikit keraguan dan memakai alasan kami masih manusia, Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau hari ini firman-Mu boleh menyapa kami, menegur kami. Tuhan, kami tidak ingin membuat Engkau jadi tidak dipercaya. Kami tidak ingin mempermalukan Engkau dengan ketidakpercayaan kami. Ajari Tuhan kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang telah ditebus, untuk sungguh-sungguh percaya. Bahkan ketika kami mengalami masalah-masalah yang sulit, kami percaya di sana Tuhan memberikan tidak pernah lebih dari kekuatan kami. Bahkan Tuhan, janji-Mu, firman yang bisa dipegang ya dan amin. Ketika pencobaan itu kami alami, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Tuhan, biarkan ini menjadi pengalaman hidup kami yang nyata. Sehingga kehidupan kami betul-betul bisa menjadi saksi teladan bagi orang lain. Dan Tuhan, ini juga kabar baik. Ketika kami boleh memberitakan Kristus yang demikian, orang-orang di sekeliling kami akan melihat betapa Kristus nyata dalam hidup kami. Kristus pribadi yang bisa dipercaya. Kristus pribadi yang nyata dalam kehidupan. Tuhan, pakailah kami. Beri kepada kami juga hati yang berbelas kasihan kepada mereka terutama yang belum percaya, belum mengenal Engkau. Dan Tuhan, berikan kepada kami iman yang sungguh, sehingga kami boleh juga menyaksikan, mendemonstrasikan iman kami kepada mereka. Berkati ya Tuhan, bahwa setiap pemberitaan-pemberitaan Injil, pemberitaan-pemberitaan firman, ataupun dimanapun kami ada, supaya kuasa-Mu nyata. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa. Kami serahkan untuk pagi ini, bahwa setiap saudara-saudara kami, dimanapun kami ada, supaya kami boleh juga tetap menjadi saksi. Kami tetap hidup dalam iman yang nyata.
Kami berdoa untuk setiap orang-orang juga yang secara khusus mereka Tuhan terpanggil untuk menjadi misionaris, memberitakan Injil di daerah-daerah tertentu, kepada suku-suku tertentu, kepada tingkatan atau komunitas-komunitas tertentu. Kami percayakan kepada Engkau, baik misionarinya sendiri maupun keluarga, Tuhan, baik pasangan maupun anak-anak. Kami percayakan kepada Engkau, Tuhan. Kalaupun Tuhan Yesus, kami boleh sungguh dan menghadapi pergumulan, ajar kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Kau juga memberkati kami, agar melalui kehidupan kami yang terus hidup dalam kemenangan, kami bisa bersaksi. Jauhkan kami mengikuti siasat iblis, mencari pembenaran, padahal kami dalam keraguan. Tapi biarlah kami hidup dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Berkati ya Bapa setiap saudara-saudara kami yang sakit. Jangan biarkan mereka tawar iman, tapi biarkan mereka tetap percaya kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang ada masalah. Jangan mereka tawar iman sehingga mereka meragukan Engkau. Tapi biarlah mereka tetap sungguh-sungguh percaya kepadamu. Apapun pergumulannya, apapun masalah kendala yang dihadapi, biarkan kami boleh memperlihatkan iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan atau masalah apapun, Tuhan juga yang menolong. Ajar kami untuk kami percaya akan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Setiap pemberitaan Injil, bahkan pemberitaan Injil melalui sosial media yang saat-saat ini sangat gencar dilakukan, Tuhan yang turut campur tangan. Ada banyak orang-orang mentertawakan Engkau ya Tuhan, tapi biarkan kami orang-orang percaya tidak perlu terpancing, tapi kehidupan kami menjadikan contoh teladan betapa Tuhan Allah yang kami percaya, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar, yang berkuasa atas sealam semesta ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkarya, dan marilah kita hidup dalam iman kepercayaan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan sepenuhnya. Jangan biarkan kita ragu, karena ketika ragu kita sedang mempermalukan Tuhan dan menjadikan Tuhan pendusta. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan saya dan saudara untuk percaya Tuhan sepenuhnya. Dan memberkati kita. Shalom Immanuel.